Wabarakatuh. Saya Pauji Bowo, NIM saya 0702022165. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi himpunan. Baiklah, saya akan memulai dari pengertian dari himpunan. Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya, kita selalu dapat menentukan apakah sebuah objek termasuk dalam koleksi atau tidak. Selanjutnya, himpunan bisa juga diartikan kumpulan objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, ataupun anggota. Nama himpunan ditulis dengan huruf besar ataupun huruf kapital, dan anggota dari himpunan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 50. Jadi A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Selanjutnya kita memasuki keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan bahwa sebuah objek A adalah anggota sebuah himpunan A, kita menggunakan notasi A elemen A. Sedangkan notasi A bukan elemen A, berarti A bukan anggota himpunan A. Himpunan dari semua objek pembicaraan disebut himpunan semesta dan biasanya dilambangkan dengan U. Sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong atau seperti ini. Dan perlu diperhatikan bahwa pada penulisan anggota dipisahkan oleh koma dan diapit oleh kurung kurawal. Lanjut ke cara penyajian himpunan. Cara yang pertama yaitu enumerasi. Cara enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, himpunan 5 bilangan prima pertama. Jadi A adalah 1, 2, 3, 5, 7. Cara yang kedua adalah simbol-simbol baku. Langsung saja ke contohnya. P huruf besar ataupun P kapital melambangkan himpunan bilangan bulat positif. N kapital himpunan bilangan alami ataupun natural. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Dan ada dua cara lagi, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan dan diagram Venn. Lanjut ke kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, yaitu dengan tanda yang ini. Contohnya, himpunan A anggota 6, 7, B yang anggotanya 8, 7, 6. Meskipun anggota himpunan A dan B dituliskan dalam urutan yang berbeda, tetap A sama dengan T. Akan tetapi, jika hanya jumlahnya yang sama tetapi isinya berbeda, dinamakan himpunan ekuivalen. Lanjut ke himpunan berhingga dan kardinalitas. Himpunan dengan anggota yang banyaknya berhingga disebut himpunan berhingga. Banyak anggota sebuah himpunan berhingga disebut kardinalitas. Notasi ini digunakan untuk menyatakan kardinalitas himpunan A. Lanjut ke himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis A seperti ini. Koleksi dari semua himpunan bagian sebuah himpunan A disebut himpunan kuasa dan ditulis dengan notasi A huruf kapital di atas dari angka yang ini. Operasi himpunan. Seperti bilangan, sebuah himpunan juga dapat dioperasikan dengan himpunan lain. Kalau dalam bilangan kita mengenal operasi kali, bagi, tambah, dan kurang, maka dalam himpunan kita mengenal operasi gabungan dengan notasi U. Selanjutnya operasi irisan dengan notasi seperti ini, balikan dari operasi gabungan. Lanjut ke operasi selisih dengan notasi
seperti ini. Lanjut ke operasi selisih simetris atau beda setangkup seperti ini. Dan yang terakhir operasi komplement dengan notasi. Notasinya seperti ini. Dia di atas himpunan ada ini. Dan lanjut saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada idempotent, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat distributif, yang kelima komplement, yang keenam identitas, yang terakhir hukum De Morgan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi himpunan. Selanjutnya saya akan ada di dalam video ini saya akan melakukan ataupun mengerjakan tugas dari Bapak Abdul Aziz Batubara.